Bab 5 Taruhan. Diterjemahkan oleh Podao. Bab 5 Taruhan. Sama seperti Lin Ming berhenti bergerak, suara yang sedikit tajam terdengar di gang. Hehe, betapa tidak terduganya, kamu memiliki tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi. Anda dipanggil Lin Ming, kan? Seorang remaja yang mengenakan pakaian sutra perlahan berjalan keluar dari belakang kediaman, senyum menghina terukir di wajahnya. Di belakangnya, 5 remaja berusia 18 tahun mengikuti. Kebanyakan dari mereka semua berada di tahap pertama pelatihan fisik, hanya satu dari mereka yang berada di tahap kedua. Adapun remaja dengan pakaian sutra, dia juga berada di tahap kedua latihan fisik. Mengamati situasi ini, Lin Xiaodong tiba-tiba panik. Dia telah mengenali remaja ini dalam pakaian sutra. Dia adalah orang di samping Zhu Yan selama insiden pendaftaran Seven Profound Martial House. Siapa pun bisa tahu bahwa bajingan ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Mereka memiliki total 6 orang, 2 di latihan fisik tahap kedua dan 4 di latihan fisik tahap pertama. Adapun dia dan Lin Ming, mereka berdua hanya pada tahap pertama pelatihan fisik. Jika hal-hal meningkat menjadi perkelahian, maka mereka pasti akan berakhir disalahgunakan. Remaja berbaju sutra pastilah seorang tuan muda dari salah satu keluarga besar Sky Fortune City. Orang-orang ini memiliki otoritas dan kekuasaan. Meskipun mereka bukan tipe orang yang membunuh tanpa pandang bulu, mereka tentu saja mampu melumpuhkan orang lain secara teratur. Apa yang kalian coba lakukan? Lin Xiaodong berteriak, jejak kemarahan terlihat jelas dalam kata-katanya. Kamu harus bertanya padanya, remaja dengan pakaian sutra menunjuk ke arah Lin Ming. Kamu orang yang cukup mengesankan, untuk menghajar bawahanku sampai dia berdarah-darah, 2 tulang rusuknya patah. Bagi tuan muda dari keluarga besar ini, kehidupan bawahan mereka tidak berarti apa-apa. Namun, reputasi mereka adalah masalah lain. Selain itu, bawahan telah melaporkan bahwa dia telah berbicara dengan remaja dengan nama pakaian sutra, tetapi akhirnya dipukuli. Inilah yang menyebabkan remaja dengan pakaian sutra menjadi marah. Kamu cukup cakap untuk mengklaim suatu hari menginjak-injakku, Wang Yigao. Hari ini, saya ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Anda berencana untuk melakukan hal itu. Kata remaja berbaju sutra, wajahnya berubah biadab. Lin Ming belum pernah mendengar nama Wang Yigao sebelumnya, dia juga tidak pernah mengatakan apa-apa tentang menginjak-injaknya. Bawahan kemungkinan besar mengarang ini untuk memprovokasi Wang Yigao. Namun, Lin Ming tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang dia katakan, ini pasti akan berakhir dengan perkelahian. Chaotic Virtuous Combat Meridian, memang kuat, namun, Lin Ming baru mulai berlatih selama beberapa hari. Akan terlalu banyak untuk melawan begitu banyak orang pada saat yang sama, terutama ketika 2 dari mereka berada di tahap kedua latihan fisik. Belum lagi, jika Lin Xiaodong disandera, maka dia akan berada dalam masalah yang sama. Mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, menang di sini juga akan memberinya masalah. Setelah masalah meningkat dan dia dipaksa untuk memukuli Wang Yigao, maka sumber masalah berikutnya akan datang dari ayah Wang Yigao. Orang ini adalah penguasa tentara kota keberuntungan langit. Lin Ming sangat meragukan bahwa individu semacam itu akan tertarik untuk duduk dan terlibat dalam diskusi yang beradab dengannya. Untuk Lin Ming saat ini, orang semacam ini adalah eksistensi yang tidak mampu dia provokasi. Betapa sakitnya di belakang. Lin Ming merenung. Tiba-tiba, percikan menyala di benaknya, dia memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Menghadapi Wang Yigao, dia berbicara. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Wang Yigao sedikit terkejut dan langsung tertawa. Kamu benar-benar bertanya padaku apa yang ingin aku lakukan. Para bajingan yang dibawanya semua tertawa serempak. Di mata mereka, Lin Ming tidak berbeda dengan orang idiot. Baginya untuk bertanya kepada mereka apa yang ingin mereka lakukan sekarang tentu saja merupakan kebodohan.
Setelah tertawa beberapa saat, Wang Yigao akhirnya berhenti dan berkata, "Aku benar-benar tidak yakin apakah aku harus memanggilmu babi idiot atau babi seperti idiot. Namun, karena Anda mengajukan pertanyaan, maka tuan muda ini akan memberi Anda kesempatan. Apakah Anda tidak pergi berkeliling mengatakan bahwa tuan muda ini kejam? Berlututlah dan jilat telapak kakiku sampai bersih. Setelah itu, putuskan salah satu tendon lengan dan satu tendon kaki Anda. Jika Anda melakukan itu, saya akan melupakannya." Mendengar kondisi Wang Yigao, Lin Xiaodong menjadi marah. "Sial. Saudara Ming, tidak perlu bagi kita untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Mari kita lawan mereka sampai akhir yang pahit. Keluarga Lin Kota Mulberry Hijau kami bukanlah penurut. Mari kita lihat apakah mereka benar-benar berani melakukan sesuatu." Lin Xiaodong tahu bahwa mereka harus sangat menderita hari ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan nama keluarganya, dan berharap pihak lain akan menunjukkan rasa takut. Beberapa rasa sakit fisik bukanlah masalah, tetapi jika mereka akhirnya lumpuh, itu akan menjadi pukulan besar bagi seorang seniman bela diri. Mereka mungkin tidak akan pernah bisa memulihkan kondisi tubuh aslinya, bahkan dengan bantuan herbal langka. Keluarga Lin Kota Mulberry Hijau. "Heng, apakah Anda pikir saya akan takut pada keluarga Lin Anda? Lin Ming, apakah Anda akan melakukannya sendiri, atau Anda ingin saya melakukannya untuk Anda? Aku menantangmu. Ayo, apakah kamu pikir tuan muda ini takut padamu?" Lin Xiaodong melangkah maju, satu tangan dengan kuat mencengkeram gagang pedangnya. Sejujurnya, dia saat ini merasa sangat bingung. Namun, dia kebetulan adalah tipe orang yang lebih baik mati daripada kehilangan muka. Lin Ming menarik Lin Xiaodong kembali dan berbicara dengan Wang Yigao. "Jadi, apa yang kamu inginkan adalah hal-hal yang kamu katakan sebelumnya. Baiklah. Selama kamu bisa mengalahkanku dalam duel seni bela diri, aku akan menerima syaratmu." "Saudara Ming, kamu..." Lin Xiaodong menjadi cemas. Meskipun dia percaya bahwa Lin Ming akan menjadi orang yang sangat berprestasi di masa depan, Lin Ming saat ini hanya pada tahap pertama pelatihan fisik. Bagaimana dia bisa mengalahkan Wang Yigao yang berada di tahap kedua latihan fisik? Lin Xiaodong takut Lin Ming akan berakhir dengan tendon yang patah setelah dia kalah. Lin Ming berkata, "Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Duel seni bela diri. Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk berduel dengan saya?" Wang Yigao tidak pernah berharap Lin Ming menyarankan sesuatu seperti ini. Di dalam Sky Fortune Kingdom, pejabat pemerintah tidak akan campur tangan dalam pertarungan antara seniman bela diri karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya. Dengan demikian, konflik antara seniman bela diri akan diselesaikan dalam duel seni bela diri. Selama kedua belah pihak setuju, mereka akan menempatkan ketentuan kemenangan dan kekalahan. Setelah duel, konflik akan diselesaikan antara kedua belah pihak, dan tak satu pun dari mereka akan mengejar yang lain lagi. Bagaimanapun, kredibilitas adalah sesuatu yang penting bagi seniman bela diri. Mengingat tingkat kekuatan Wang Yigao, yang satu tahap di atas Lin Ming, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah. Dia hanya merasa bahwa tindakan terlibat dalam duel seni bela diri dengan Lin Ming tidak pantas. Lin Ming menjawab, "Tidak ada yang memenuhi syarat atau tidak. Hanya ada pertanyaan apakah Anda berani atau tidak. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku tidak berani? Itu pasti hal terlucu yang pernah saya dengar tahun ini. Baiklah, karena kamu akan sangat ceroboh, maka aku akan memuaskanmu." Lin Ming berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan ke alun-alun." Gang tempat mereka berada terlalu jauh, tanpa ada yang bersaksi. Lin Ming takut Wang Yigao akan kembali pada kata-katanya. Namun, jika mereka berduel di depan banyak orang di Sky Fortune City, bahkan Wang Yigao yang berwajah tebal pun tidak akan dapat menyangkal hasilnya. Kecuali, dia tidak ingin lagi tinggal di Sky Fortune City.
Duel antara seniman bela diri selalu menjadi pemandangan yang luar biasa, dan alun-alun tidak akan pernah kekurangan pengamat. Dalam beberapa saat, banyak orang mulai berkumpul di sana, bahkan beberapa seniman bela diri bercampur di antara para pengamat. Melihat kedua kontestan, kerumunan mulai berbicara. Bukankah itu putra tuan tentara Wang? Memang, bajingan ini akan mulai menggertak orang lain lagi. Aku ingin tahu anak keluarga mana itu, yang sangat tidak beruntung. Tahap pertama dalam latihan fisik melawan tahap kedua dalam latihan fisik. Anak itu jelas akan kalah. Sepertinya anak ini hanyalah orang biasa. Bagi orang biasa untuk dapat mencapai tahap pertama dalam latihan fisik adalah pencapaian yang cukup. Sayang sekali. Tampaknya dia akan menjadi lumpuh. Reputasi Wang Yigao di dalam Sky Fortune City tidak baik, dan sebagian besar orang bersimpati pada mereka yang lebih lemah. Di mata mereka, belas kasih terhadap Lin Ming bisa dilihat. Semakin banyak orang datang, semakin tidak bahagia perasaan Wang Yigao. Lagi pula, tahap kedua pelatihan fisik yang mengalahkan tahap pertama bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Selain itu, ada fakta bahwa identitas lawannya jauh di bawahnya. Karena itu, Wang Yigao tidak ingin adegan ini disaksikan banyak orang. Wang Yigao berkata dengan tidak sabar. Apa yang kamu tunggu? Mari kita berduel. Setelah itu, patahkan tendon Anda sendiri. Saya akan membiarkan Anda memahami kesenjangan di antara kami. Melihat banyaknya orang yang berkumpul, Lin Ming menghadap Wang Yigao dan menjawab. Tentu saja, kami akan memulai duel. Namun, jika saya kalah, saya akan berada di tangan Anda. Lalu, apa yang terjadi jika aku menang? Menang. Bajingan ini berpikir dia bisa menang.